Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kayaknya kita lanjutkan. Pertanyaan yang ini menarik nih buat saya. Ini kan lagi musim memang penerimaan CPNS gitu ya Pak Kiai. Atau mungkin penerimaan misalnya aparat kepolisian atau dan lain sebagainya. Nah biasanya ada oknum-oknum nih yang menyediakan jasa bisa masuk lewat jalur dalam. Jalur orang dalam tapi harus membayar sejumlah uang. Atau istilahnya mungkin nyogok lah gitu. Nah dalam konteks seperti ini, bagaimana hukumnya? Dan apakah betul gaji yang didapatkan dengan cara seperti ini, misalnya jadi PNS dengan jalur belakang, itu haram? Ya baik. Yang menarik Mbak Mila bahwa dalam kehidupan kita ini sebagai orang Muslim itu, kalau kita pribadi, output itu tergantung input. Input, ya setuju. Ya, apa yang kita makan maka refleksinya dalam perilaku keseharian kita, mentalitas, cara pandang itu berpengaruh. Tapi ketika pertanyaannya menyangkut sebuah sistem. Ya, apakah berlaku juga seperti itu? Jawabannya tidak. Jadi begini, haram itu dilihat dalam dua perspektif. Ada haram zatiyun, jadi haramun zatiyun, zatnya yang haram. Babi, anjing, minuman keras, itu zatnya. Mau diapain saja tetap dia sudah haram. Memang, ya. Yang kedua, haramun aridiyun. Haram sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian dia bikin haram. Aridi, sesuatu yang baru timbul gitu. Baru ada gitu. Baru ada. Timbul. Tadinya mah dia nggak ada keharaman. Orang bekerja kan nggak haram kan? Iya. Dapat kerja, kemudian dia menciptakan keharaman supaya masuk. Misalnya kayak anggur tuh kan dasarnya tidak haram Pak Kiai. Tapi kemudian kalau misalnya difermentasi jadi sesuatu yang... Ya, itu dalam pengertian istihalah. Itu berbeda lagi sebenarnya. Nah, yang saya maksudkan gini, orang daftar bekerja itu kan sebenarnya normal. Tapi karena dia pengen yakin supaya masuk, dia ngasih duit. Namanya dia melakukan sesuatu yang menimbulkan keharaman. Nah, dalam beberapa hadis itu dikatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtashi. Nabi melaknat orang yang nyogok dan yang menerima sogokan. Dalam hadis sahih lain dikatakan ar-rasi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dengan yang disogok itu dua-duanya masuk neraka. Kalau meninggal tidak taubat, ya sampai meninggal tidak bertaubat. Nah, yang dimaksud di sini, kalau haramnya itu karena dia masuk, apakah gajinya tidak haram juga? Yang enggak dong. Kan haramnya aridi, kecuali haramnya yang zati, mau dikemanain aja diputar gimana tetap haram. Oke, paham. Kalau itu kan dia melakukan perbuatan yang haram karena nyogok. Dia haram. Kemudian dia bekerja kan benar-benar bekerja. Pakai tenaga, pekerjaannya dia kerjakan. Kemudian dia dapat gaji. Ya halal lah. Halal. Nah, sekarang pembandingnya, komparasinya begini. Mencuri itu aridi haramnya. Pagi-pagi kita ke sebelah gitu, ambil nasi uduk 1 bungkus punya orang, kita bawa pulang. Apakah kita sunnah membaca bismillah dari barang corongan ini? Enggak. Masih sunnah baca bismillah. Gitu ya Pak Kiai ya? Karena yang haramnya itu pekerjaannya. Tapi nasinya ini kan halal. Tetap bisa dimakan sebenarnya, betul. Halal. Jadi masih disunah baca bismillah juga. Oleh karena itu nggak boleh digeneralisir ketika dia masuk nyogok kemudian pendapatannya jadi haram semua. Haramnya, makanya mesti dilihat dulu haramnya zati apa aridi. Kalau zati ya mau gimana pun caranya. Mau diapain aja sudah haram. Nah artinya kalau kayak gitu Pak Kiai, misalnya ya udah masuk jadi PNS tapi dengan cara yang nggak benar begitu ya, jalur belakang. Walaupun nanti pada akhirnya kita mendapat gaji yang sebenarnya juga masih halal untuk juga jadi nafkah gitu ya buat keluarga. Itu berarti apa yang bisa kita lakukan adalah tobat ya, karena tadi kita masuknya dengan cara yang nggak pas. Iya, tobat. Karena itu diancam sama neraka, berarti dosa besar. Nah, menarik nih, Mbak Mila ini merangsang daya pikir saya tuh. Ada hal-hal yang dikecualikan. Dalam ilmu fikih disebut dengan amul balwa. Amul balwa atau umul balwa itu seseorang di mana dia tidak bisa menghindar. Paham. Nah, perspektifnya begini.
Dulu sebelum ada lembaga pemasyarakatan itu disebutnya BUI. Ya, penjara. Penjara adalah bagaimana balasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam ukuran 3 kali 3 meter, isinya 10 orang. Waduh, ya. Maka dia tidur di situ, dia kencing di situ, ya, buang air besar di situ, dia sholat di situ. Secara logika, apakah ukuran 3 kali 3 yang seperti ini lantainya suci? Tidak. Enggak suci. Iya. Tapi buat dia amul balwa namanya. Dia sholat di situ sah. Karena dia nggak boleh keluar dari tahanan. Nggak dari penjara, nggak boleh. Sholat dia sah. Tapi kalau kita dari luar datang ke rumah, numpang izin sholat di situ, nggak sah. Ya, bisa beda. Bisa, nah, oleh karena itu, kalau kita masuk ke sebuah instansi yang sudah secara rahasia umum, nggak bakalan bisa kalau kita mengandalkan intelektual kita, kepadaan kita tanpa ada KTBLC, tanpa ada pemulus dan lain sebagainya kita bisa masuk. Kita coba sekali nggak lulus, 2 kali nggak lulus, 3 kali nggak lulus. Nah, maka kalau memang kita punya bakat di situ, lakukan saja. Tapi kita ketika kita memberi itu bukan membenarkan. Kita benci benar, tetapi umul balwa. Kita nggak bisa menghindar. Terpaksa. Oke. Ya, banyak kan jasa-jasanya itu dilihat dulu. Nah, waktu dilihat dulu itu, dia coba nggak lulus. Aku nggak bisa lagi. Sampai 3 kali, maka itu ukuran 3 kali itu banyak. Sama dengan orang yang sakit, nggak boleh tidak berpuasa. Dia umpamanya. Kan dalam hukum fikih itu, dia sahur dan dia niat. Besok pagi jam 9 dia goyang. Dia goyang. Maka dia boleh berbuka. Besok dia niat lagi. Kemudian dia puasa lagi jam 9 dia goyang. Lagi. Ketiga kali gitu juga. Dia niat lagi. Ya, dia puasa lagi, goyang lagi. Baru hari keempat nggak perlu dia melakukan itu. Iya sih. Nah, begitu juga ketika umul balwa itu dia lakukan dulu. Ada orang umpamanya mau ikut ini untuk mendapatkan sertifikat ini gitu. Dia lakukan, nggak lulus. Nggak lulus. Yang menurut dia, orang yang dia ajarin lulus semua. Ditanya kenapa? Sekian gitu. Maka karena memang dia mesti punya sertifikat itu, maka dia lakukan. Syaratnya dia jangan membenarkan itu perbuatan itu. Iya, misalnya begini ada contoh. Kadang-kadang kita mau mendapatkan sesuatu ya Pak Kiai, misalnya apalah itu ya, tadi sertifikat atau apa. Nyoba sekali udah ngikutin tesnya, gagal. Dengan jalur yang benar ya. Kedua, ketiga ini gak maunya apa, ya udahlah biar cepet aja. Akhirnya itu boleh asal kita mengingkari ya. Iya, kita mengingkari ini yang salah. Kalau masih ada yang benar, saya tidak akan melakukan ya Allah. Iya, itu banyak terjadi di sekitar kita. Ya. Masya Allah, betul-betul. Nah, itu yang memperbolehkan. Jadi punya pengalaman Pak Kiai, berarti boleh dilakukan ketika Anda sudah mencoba. Lakukan dulu. Dengan jalur yang benar normal. Tadi ya. Oke. Nah, bicara soal tadi Pak Kiai, haram harus dilihat dulu kan asal-usulnya. Misalnya kemudian ya, nyuri uang. Nah, uangnya dipakai untuk beli sesuatu itu tadi ya. Artinya kan tadi uangnya yang kemudian diterima oleh si penjual, itu kan berarti tetap halal ya? Iya, uang. Iya, itu tadi yang apa namanya dengan haramnya aridi bukannya zati. Oke. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi tidak kemudian menghilangkan kehalalannya meskipun caranya yang kurang haram. Pas. Oke. Menarik. Nah, Pak Kiai, pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya pemirsa ya. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini kan sudah tahun-tahun jelang tahun politik ya, sudah mulai hangat ya Pak Kiai ya. Pertanyaannya memang agak-agak ngerempet memang. Tapi ini pasti akan menjadi problem yang banyak ditanyakan juga Pak Kiai. Nah, ini udah musim politik, tahun depan udah mulai pemilihan legislatif, pemilihan presiden. Nah, kalau ada kemudian yang serangan fajar nih, ngasih amplop yang banyak begitu. Kita ini boleh terima nggak Pak Kiai? Kadang-kadang bagi-bagi duit gitu. Ya, jadi kalau orang Islam itu pintar. Oke. Sehingga dia tidak mau melakukan kesalahan dari lantaran ya terpedaya oleh sesuatu yang dia inginkan. Artinya gini, kalau dia tahu memang karakternya masih seperti itu dan itu dilarang, itu dia tidak suka, maka dia inisiatifnya gitu. Seperti saya ini, saya maaf ya,
tahadus binikmatillah untuk sebagian orang-orang kampung, saya kan ustadz gitu, untuk orang kampung gitu. Kemudian datanglah orang-orang yang mau nyalek gitu. Maka saya diajarkan oleh guru saya itu, sebelum dia ngomong kita ngomong duluan. Dia ngucapin assalamualaikum, assalamualaikum. Saya bilang waalaikumsalam. Aduh, sayang Bapak, kenapa baru datang? Udah banyak yang datang ke rumah saya. Yang datang ke rumah saya itu tetangga saya, orang mau nanya masalah. Ya kan adik saya, itu kan banyak kan. Maka dia akan mengatakan, nggak masalah Pak Ustadz. Yang penting Pak Ustadz perlu tahu, saya lagi nyalek, saya mau gini, tolong doakan. Oh ya insya Allah, mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Kemudian orang itu memberi amplop. Apa yang salah dengan sikap saya? Nah dia akan menjadi salah ketika orang itu ketika memberi, dia nggak menginisiasi lebih dulu, dia datang. Jangan lupa nih nanti tanggal Februari ini gini beres. Maka dia terikat dengan ucapannya karena dia menjual suara seperti dia menjual barang. Suara dia dijual. Walaupun itu haram ya, tetapi transaksi itu transaksional kan. Ya, dia sudah membuat transaksi dan dia mesti memenuhinya. Nah, jadi kalau ada anggapan orang yang mengatakan terima aja uangnya, pelaksanaannya nanti nggak boleh nanti ya? Nanti nggak boleh. Jangan-jangan berarti kalau ada 5-5-5-nya diterima dong. Kadang-kadang kan bisa begitu Bang Kiai. Amplopnya datang buat orang yang oportunis. Iya, semestinya enggak ya. Semestinya kita pintar seperti itu tadi. Kan kita udah tahu kan, udah tahu di media massa, udah jadi rahasia umum. Oh ini mau datang, waktu dia WA, waktu dia mau datang, sama-sama ustadz, sama-sama dosen, sama-sama tokoh gitu. Kemudian minta tolong, kan wajar-wajar saja. Tapi bagaimana supaya kita tidak melakukan kesalahan? Begitu caranya. Waduh, sayangnya baru datang gitu. Iya. Nggak apa-apa, nanti kita pancing aja supaya memang jadinya gini, kita tidak ada tanggung jawab untuk memenangkan, memilih. Kalau jadi supaya niatnya memang memberi ya Pak Kiai ya, memang sebagai mungkin hadiah tanpa ada syarat apapun. Iya betul. Aduh, mudah-mudahan triknya bukan trik ya, tapi cara supaya jadinya nggak utang ya Pak Kiai ya. Itu yang dibilang orang Islam itu pintar. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan ya buat kita. Baik, supaya tidak itu tadi ya, tidak ada transaksi jual suara, jual beli suara. Oke, baik. Pak Kiai kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pertanyaan Pak Kiai boleh kita spill ya untuk segmen berikutnya. Seperti apa taubat yang diterima? Nah ini mungkin ciri-cirinya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.